Kita tidak perlu belajar pada gerakan sosialisme, betul. bagaimana mereka menawarkan perubahan. Tidak perlu belajar pada misalnya revolusi Prancis yang menawarkan perubahan yang melahirkan kemudian ideologi kapitalisme. Tidak. Kita punya bapak perubahan revolusioner Rasulullah SAW, dan revolusinya itu tak menumpahkan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Lantai Atas ya, di program Bedah Buletin Dakwah Kafah Buletin. Nah, sekarang edisi 409 di tanggal 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 5 September 2025 Masehi. Saya tidak sendiri hari ini, saya ditemani dengan gurunda saya, Ustadz Hairudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kita hari ini bedah buletin Ustadz, yang insya Allah itu besok bisa didapatkan di agen-agen buletin. Yes, ini ada juga agennya Ustadz. Iya. Dibagikan di masjid-masjid insya Allah. Nah, judul buletin kafah edisi kali ini Ustadz 409 itu menarik, tentang hikmah maulid Nabi meneladani metode perubahan politik ala Rasulullah. Nah, bicara tentang meneladani Rasulullah ini seperti apa Ustaz? Terutama perubahan politik ala Rasulullah. Iya. Seperti apa itu? Iya. Saya kira sebelum masuk bagaimana konkretnya meneladani Rasulullah dalam perubahan politik, perlu dulu kita pahami bahwa secara normatif tuntutan akidah Islam memang menjadikan kita itu harus betul-betul menjadikan beliau itu sebagai teladan. Teladan. Karena itu konsekuensi keimanan. Oke. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oke. Ya. Jadi sungguh telah ada ya suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagi mereka yang menghendaki perjumpaannya di yaumil akhir ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang banyak mengingat ya. Nah, karena itu meneladani Rasul itu bukan persoalan pilihan, tapi ya konsekuensi keimanan. Oke. Konsekuensi keimanan berarti ya, konsekuensi keimanan, karena ya tentu tidak ada di satu ayat Quran itu Allah menafikan keimanan kita ya kalau tidak menjadikan Nabi itu sebagai hakim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim. Oke. Tentu namanya hakim itu kayak pemutus perkara kan, betul. Menentukan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang terpuji, mana yang tercela. Maka dalam konteks ketika kita berbicara arah perubahan, cara melakukan perubahan, ya tentu rujukannya ya adalah Rasulullah SAW, karena dialah yang menetapkan kemana arah perubahan yang harus kita tuju sebagai seorang Muslim. Itu bagaimana caranya. Itu kalau betul-betul kita menjadikan beliau itu sebagai hakim, ya kan? Itu, dan harus kita pahami satu kesalahan umumnya umat Islam ketika peringatan Maulid itu, acap kali peringatan Maulid itu hanya dibawa dalam suasana ritualisme saja, ya kan? Seperti dikaitkan dengan tradisi kebiasaan ya, seperti pembacaan barazanjian serta hidangan telur apa dan seterusnya kan. Betul. Padahal sebenarnya lebih daripada itu, peringatan itu harusnya kita bawa pada aspek bagaimana menguak, karena Rasulullah ini kan contoh yang paling tepat, eksplisit ya, karena beliau itu nyata sekali bagaimana merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang maju. Masyarakat yang unggul, masyarakat yang berperadaban, menjadi masyarakat yang dulunya tak diperhitungkan menjadi masyarakat yang terlebih dari, ya kita bisa sebutnya 10 tahun dia bisa menguasai Persia di timur, Romawi di barat. Jadi dalam konteks itu dulu kita harus menanamkan pemahaman kita. Tapi
makna politik ini agak sedikit membingungkan di masyarakat sekarang, Ustaz. Iya. Ya, dikatakan bahwa Rasulullah itu berpolitik. Itu seperti apa, Ustaz, gambaran sederhananya? Salah satu yang menjadikan masyarakat itu sekarang ini, terkhusus umat Islam, alergi dengan politik karena pikiran mereka selama ini, ya kan, jalan berpikir mereka itu telah dihegemoni jalan berpikir Barat. Oke. Yang Barat itu selalu membuat adagium seperti ini. Agama itu suci, politik itu kotor. Kotor. Jadi dipisahkan memang, Mi? Iya, dipisahkan kan. Sehingga katanya kalau ada ustadz atau ada ulama atau siapapun yang berpolitik dia kaitkan agama, itu dianggap katanya justru mencampur adukan antara yang suci dengan yang kotor. Ini kan paradigma menyesatkan. Oke. Jadi seolah-olah Nabi itu datang hanya pemimpin spiritual. Oke. Ya kan? Ya, seolah-olah Nabi itu hanya seperti imam masjid itu yang mengajari orang ngaji, sholat gitu kan. Padahal nyatanya masyarakat Arab jahiliyah ini mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Itu kan tentu sangat naif sekali kalau ya Nabi itu digambarkan hanya seperti itu, pemimpin spiritual, sementara kenyataan masyarakatnya itu berubah total. Ya tentu ini kan Nabi itu karena dia berhasil mengubah peradaban. Ya, peradaban itu berarti bicara kompleksitas kehidupan. Ya, termasuk di dalamnya aspek politik. Gitu. Jadi Rasulullah lahir itu tidak hanya sebatas dia lahir sebagai pemimpin spiritual, tapi ada peradaban yang besar yang dia bangun. Ada. Karena itu di dalam kitab Maulid ya, yang ditulis Ja'far al-Barazanji itu, ya, itu. Di situ diceritakan bahwa ketika Nabi lahir itu, ya, cahaya itu menyeruak sampai ke istana Syam. Bahkan pilar istana Persia di Madain itu 10 pilarnya itu rubuh, ya kan? Bahkan cahaya api yang selama ini disembah oleh orang Majusi, penyembah api di Persia itu tiba-tiba padam. Yang konon dalam banyak sejarah diceritakan ya api itu tak pernah padam. Nah, itu kan sebenarnya satu indikasi ya bahwa beliau itu datang untuk menggulung peradaban jahiliyah ini. Ya kan tidak mungkin Nabi bisa menggulung peradaban jahiliyah ini kalau dipersonifikasi, digambarkan dia hanya seperti pemimpin spiritual imam masjid itu. Iya, betul. Yang selalu dikatakan tak ada hubungannya politik, ekonomi, pemerintahan dan seterusnya. Inilah buah dari sekularisme yang selama ini dijejalkan oleh Barat pada generasi umat Islam. Yang selalu muncul ya istilah seperti itu. Padahal politik yang diajarkan Nabi itu adalah sesuatu yang sangat mulia, ya, karena berkaitan dengan riayatus syu'unil ummah, bagaimana meriayah ya urusan umat ini itu agar umat ini bisa terjaga akidahnya, umat ini kemudian bisa melaksanakan syariah ya sebagai titah dari Allah, dan umat ini bisa menjaga kemudian kehormatannya, membangun kehidupannya dengan pilar akidah dan syariat, ya kan, harasatuddin ya wariayatus syu'unil ummah. Seperti itu. Jadi politik itu bukan kotor, yang menjadikan kotor karena praktek para politisi saat ini yang bergaya Machiavellis. Ya, karena mereka mengamalkan falsafah Machiavellis kan, Niccolo Machiavelli itu politisi Italia itu yang mengajarkan untuk meraih kekuasaan bisa melakukan apa saja, menghalalkan segala cara ya, menggunakan metode apapun, tak kenal kaidah halal haram, baik buruk, terpuji tercelahnya. Itu yang menjadikan politik itu kemudian jadi kotor. Gitu. Seperti di Indonesia sudah berapa kali ada pemilu, bahkan betul. pernah ada reformasi di Indonesia. Sempat kemarin 25-28 itu sempat bergejolak juga, Ustaz. Ya, seluruh Indonesia. Sempat hampir dikatakan bahwa ini akan kembali ke 98 kan ya. Betul. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Nah, pertanyaan saya arah perubahannya kemana gitu kan? Ini juga agak membingungkan itu. Nah, seperti Ustadz melihat sudah cocokkah arah perubahan seperti ini yang ingin kita lakukan atau seperti apa? Kalau kita lihat kemarin itu sebenarnya tidak menghasilkan perubahan apa-apa. Tidak menghasilkan apa? Tidak menghasilkan perubahan selain apa-apa. Dari kehancuran. Selain daripada kehancuran.
Ya, selain daripada fasad, ya Fasad? kerusakan di muka bumi. Anarkisme Karena gitu segala. ya anarkisme akhirnya ada korban jiwa gitu kan. Banyak fasilitas-fasilitas umum yang tentu ya tak berdosa tak bersalah jadi biang kerusakan kan. Betul. Lantas apa hasilnya? Tidak ada. Enggak ada. Karena memang ya gerakan yang hanya mengumpulkan massa ini hanya sifatnya euforia. Dia tidak dilandasi pada satu ideologi berpikir. Kemana arah perubahan yang dituju? Itu. Kalau kita mengaitkan kelahiran Nabi ini, kenapa dia bisa membawa perubahan yang signifikan dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam yang luhur, yang tinggi? Karena sejak awal Nabi itu, ya kan, ingin mengeluarkan manusia, ya, litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Ya, karena itu dalam sejarah Nabi pernah di pasar Zilmati itu menyampaikan kepada khalayak ramai, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflih. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Artinya itulah dasar itu perubahan itu, kalimat la ilaha illallah dari masyarakat jahiliyah yang mereka itu menghamba dari satu manusia ke, atau istilahkan menghamba sesama makhluk, ya menuju pada perubahan hanya menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu dasarnya. Itu dasarnya. Dari situlah kemudian ya bahwa arah perubahan yang dituju bagaimana manusia itu menuju penghambaan secara totalitas pada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Itu dasar dari perubahan yang Nabi ingin tuju. Setelah itu kemudian ya Rasulullah karena dia dibimbing oleh Allah dengan wahyu, ya turun Quran, maka arah perubahan itu semakin jelas dengan wahyu itu, ya kan? Bahwa menuju masyarakat apa yang diinginkan, ya ini masyarakat yang dilandaskan pada kalimat tauhid, yang masyarakat di mana mereka hanya mendaulatkan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita saat ini itu menghendaki perubahan tapi tidak tahu apa sebenarnya akar masalahnya. Iya. Dia mau perubahan tapi tidak tahu apa masalahnya. Dia sendiri tidak tahu akar masalah. Padahal akar masalahnya sudah ada di depan matanya. Di depan, kan begini. Kita sudah ambil pelajaran dari peristiwa reformasi 98. Iya, betul. Kita menginginkan Indonesia yang jauh lebih baik, kan? Betul. Begitu harapan banyak orang dulu. Tanpa diktator dengan segala macam, tanpa kebebasan segala macam. Tapi apa yang terjadi? Malah semakin kekinian, kehidupan kita ini semakin menyengsarakan. Sumber daya alam kita tidak bisa nikmati. Terjadi pengumpulan kekayaan pada segelintir elit yang kita kemudian sebutnya dengan para kapital, oligarki. Mereka semakin kaya, rakyat semakin miskin. Betul. Distribusi kekayaan tidak merata, yang mengumpul pada ini tadi sekelompok elit yang mereka punya partai, mereka menentukan, membuat aturan dan seterusnya. Kemudian daya beli masyarakat menurun, ya kan? Padahal diharapkan ya tentu masyarakat ingin sejahtera dengan reformasi itu. Keadilan, kepastian hukum tidak. Hukum hanya tajam ke bawah, ya kan? Tapi tumpul ke atas dan tumpul ke samping. Hanya tajam ke bawah saja. Pejabatnya goyang-goyang. Ya, pejabatnya goyang-goyang. Pejabatnya hedonis, materialis. Minim sifat amanah, integritas, ya kan? Itu, apalagi profesionalitas. Ya kan? Kita alami sekarang hilangnya meritokrasi di setiap institusi kelembagaan. Yang ada di situ ya siapa yang punya pengaruh, siapa yang punya ordal, tidak lagi yang duduk di situ apa kapasitasnya, bisa memimpin atau apa tidak, punya profesional. Itu yang kita rasakan saat ini. Pertanyaannya, dari sekian banyak masalah itu, belum lagi utang negara kita yang semakin seolah sulit untuk kita pikirkan bagaimana penyelesaiannya. Untuk tahun ini saja negara harus membayar kurang lebih 600 triliun itu untuk bunga utang. 600 triliun. Ya, itu kan membebani APBN, menyebabkan defisit kan. Akhirnya bayar defisit pajak. ini saya dengar Menteri Keuangan akan menutupi dengan pinjam lagi. Jadi akhirnya falsafah gali lubang tutup lubang. Pertanyaannya, dari semua masalah itu muaranya apa? Muaranya adalah karena manusia memberikan kedaulatan itu pada rakyat untuk mengatur. Itu. Karena itu saya katakan lucu menghendaki perubahan tapi tidak tahu apa sebenarnya muara dari semua permasalahan ini. Contoh, kenapa sumber daya alam itu kita tidak bisa nikmati? Dikendalikan, dinikmati
dijarah, dirampok secara legal oleh perusahaan asing atau segelintir elit dalam negeri yang mengelola sumber daya alam. Karena mereka yang buat aturan, manusia. Semua orang sudah tahu, pemimpin partai itu pengusaha juga. Mereka yang menyuruh, ya, mereka punya perpanjangan tangan di DPR. Betul. Mereka yang buat aturan kan. Nah, itu muara. Itu. Mereka juga seenaknya bisa menaikkan gajinya. Betul. Itu. Mereka juga buat aturan bagaimana menyedot kekayaan dari masyarakat lewat mekanisme pajak yang sangat zolim. Betul. Belum lagi aturan yang dibuat ya, sesuai dengan keinginan. Makanya kenapa undang-undang perampasan aset nggak disabit sekarang? Itu contoh itu. Bagaimana ketika manusia diserahkan membuat hukum, maka pasti manusia itu akan cenderung membuat hukum berdasarkan hawa nafsunya. Nah, ini yang terjadi. Jadi semua yang kita rasakan saat ini adalah muaranya ketika manusia yang diberikan kewenangan membuat aturan. Maka aturannya pasti berpangkal pada hawa nafsu manusia. Dan itulah kerusakan. Semau-maunya dia. Semau-maunya. Landasan bermasalah di landasan berpikirnya memang sejak awal. Betul. Gitu. Nah, seru dulu kopi Ustaz. Agak semangat sekali kita lihat. Iya, harus begitu. Ya. Jadi people power atau kerumunan yang terjadi itu hanya menggantikan rezim, ya, bukan menggantikan penyakit. Misalnya kalau ada penyakitnya tidak sembuh secara sistemik. Kalau kita lihat, ya, termasuk di hampir banyak negara, di Bangladesh beberapa waktu yang lalu, di Afghanistan, Suriah, ya kan, itu ujung-ujungnya itu hanya mengganti orang, rezim, betul, mengganti rezim. Ya tentu untuk mengganti rezim ya pasti membayar harga mahal kan, berupa itu tadi perusakan. Ya kan, termasuk jatuhnya korban jiwa. Jadi mengumpulkan banyak orang yang tak terarah ini, yang kita sebutnya floating mass, massa mengambang ini, yang tak tahu kemana arah perubahan, ini cenderung anarkis. Apalagi kalau ditunggangi kelompok tertentu yang memang dan inilah yang terjadi di negeri kita. Jadi sebenarnya peristiwa kemarin di negeri itu adalah ketemunya dua, antara amarah yang membuncah selama ini, ya tentu ada juga kita sebut permainan elit. Yang ingin mau masuk ke dalam, ya, memanfaatkan yang gitu ada. Ya, karena itu ya apa yang terjadi kemarin itu tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Ya, kalaupun paling puncak nanti itu hanya mengganti rezim. Tapi pertanyaan besarnya, apakah ketika rezim terganti ada jaminan kehidupan akan jauh lebih baik ketika sistemnya tidak diganti? Yang sama. Karena itulah dalam konteks kita mengkaji Buletin Kafah ini, meneladani metode perubahan politik ala Rasulullah. Rasulullah itu ya bukan sekedar mengganti rezim kafir Quraisy, tapi beliau mengganti ya sistem. Sistem diganti mulai dari mengganti akidahnya, pemahamannya, akidahnya. Karena itulah dakwah Nabi itu, metode perubahan Nabi itu bukan kekerasan, bukan mengumpulkan banyak orang untuk kemudian melakukan unjuk rasa, kekerasan dan seterusnya. Lalu Ustaz, apa tahapannya yang dilakukan oleh Rasulullah hingga melakukan perubahan itu tanpa kekerasan? Seperti kita bicarakan tadi. Iya, betul. Jadi Nabi itu memulai dengan kita sebutnya sebagai marhalatut taskif. Iya, yakni tahapan pembinaan. Jadi Nabi ini kan sudah jelas di kepalanya visi perubahan yang ingin dia tuju. Masyarakat Islam yang tegak di atas tauhid, mendaulatkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai aturan kehidupan secara komprehensif. Itu visi yang ingin dituju. Maka tentu visi ini ingin ditanamkan dulu pada orang-orang itu, agar orang-orang yang apalagi ingin menyuarakan perubahan ini memiliki visi yang sama. Jadi Nabi dengan sahabatnya itu memiliki visi yang sama. Sebab kalau tidak memiliki visi yang sama, jangan sampai pemimpin perubahan arahnya ke sana, pasukannya ke timur, dia ke barat. Karena itulah Nabi melakukan pembinaan agar kemudian terbentuk namanya kesatuan pemikiran dan perasaan orang yang hendak melakukan perubahan ini. Kalau dalam sejarah berarti itu yang dilakukan Rasulullah selama 13 tahun ya di Mekah. Betul, di Makkah. Dimulai dari fase Syria kan, 3 tahun itu sembunyi-sembunyi, ya. Turun wahyu pertama, ya kan. Nabi mengajak istrinya, orang-orang terdekatnya. Kemudian Nabi secara sembunyi-sembunyi dia mengajak, gitu kan.
Itu masuk Islam lah Abu Bakar, banyak tokoh-tokoh. Itu marhalah taskif. Iya. Jadi dia mengajak orang-orang yang sudah diajak ini dibina. Dibina. Kenapa dibina? Karena ingin di-uninstall dulu pandangan hidup lamanya. Oke. Supaya bisa diinstalkan masuk pandangan hidup yang benar. Itulah pembinaan. Masya Allah. Luar biasa istilahnya, sudah diinstal dan jadi uninstall dulu. Ya kan, akidah lama, akidah jahiliyah itu. Kemudian diinstalkan masuk akidah Islam, fikra Islam. Setelah tahapan ini, kemudian turun perintah Allah, fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Nabi kemudian melakukan fase yang berikutnya itu tafa'ul ma'al ummah. Nabi mulai berinteraksi. Jadi visi besarnya ingin melakukan perubahan itu mulai dikomunikasikan secara terbuka. Lebih terang lagi. Lebih jelas tadi lagi. Kan sembunyi-sembunyi. Ini lebih terbuka. Dia gagasan perubahannya itu dia komunikasikan ke masyarakat. Tapi kan kalau terbuka ini kan sudah mulai ada benturan kan? Iya jelas pasti. Ya kan? Di mana-mana perubahan itu pasti ada benturan. Paling tidak benturan pemikiran dulu kan? Oh iya, benturan pemikiran. Ketika orang-orang yang selama ini berada dalam, kita istilahnya itu status quo. Dia menikmati selama ini di masa Rasul itu kan pemilik status quo itu kan para pembesar Quraisy. Di Darun Nadwa itu kan, yang mereka punya otoritas membuat aturan gitu kan. Itu kapan hari pasar, apa saja yang boleh diperdagangkan. Mereka melakukan praktek ribawi. Mereka menyuruh pada budak-budaknya untuk berzina di situ agar apalagi meraih keuntungan. Banyak hal. Ketika dakwah yang membawa visi perubahan ini semakin diterima masyarakat, benturan itu pasti terjadi. Karena status quo pasti tidak mau kehilangan kemaslahatannya. Maka itu dalam sejarah, ketika Nabi dan para sahabat yang membawa visi perubahan besar ini semakin diterima dakwanya, tawaran perubahannya di masyarakat, pasti benturan mulai ada. Bahkan sampai pada fisik. Maka itulah dalam sejarah Nabi dikatai gila lah gitu kan. Bahkan Nabi itu ingin dibunuh, diboikot diboikot. Banyak sahabatnya itu termasuk dibunuh. Bukankah Sumayyah itu adalah syahidah pertama perempuan kan? Keluarga Yasir kan? Punya putra namanya Ammar juga disiksa. Bilal bin Rabah. Itu konsekuensi dari dakwah. Tapi bagaimanapun tantangan itu, Nabi tidak pernah merespon dengan fisik. Nabi hanya memberikan keyakinan pada sahabat itu untuk sabar, insya Allah surga janji Allah. Itu saja. Itu saja. Tidak ada perlawanan. Tidak ada. Fisik pun. Tidak ada bahwa kami nanti akan kata-kata kasar pun Rasulullah pun tidak ada. Itu apalagi untuk melakukan itu tadi melatih sahabat untuk melakukan perjuangan fisik, tidak ada. Tapi kan perbedaannya kalau dulu kan kafir Quraisy belum ke Islam, kalau sekarang kan lebih ke Islam ya. Kebanyakan kan kaum muslimin sekarang yang kita dakwah. Harusnya kan lebih mudah dakwahnya. Apa problematikanya, kenapa agak lebih logikanya memang harusnya begitu kan? Lebih mudah. Tapi yang muslim ini hanya formalnya agamanya Islam. Tapi pikirannya sebenarnya itu pemikiran kafir gitu. Inilah yang Nabi itu ingatkan pada kita itu, bahwa suatu saat nanti kalian itu akan mengikut itu sibran bi shibrin, zira'an bi zira'in gitu kan. Itu apalagi setapak demi setapak, sejengkal dengan sejengkal gitu kan. Mengikuti orang-orang di luar kalian gitu. Sahabat bertanya, bukankah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi? Jadi banyak sekarang umat Islam itu, makanya itu memang tantangan kita justru yang pertama menolak visi perubahan untuk menjadikan hukum Allah itu berdaulat, atau istilahnya syariah Islam kafah sebagai solusi kehidupan kita, visi besar perubahan kita itu. Yang menentang pertama kali itu umat Islam sendiri. Politisinya. Betul. Apa yang disebut cendekiawannya. Partai politik yang kebanyakan pemiliknya juga muslim. Gitu kan? Itu. Kenapa? Karena memang hanya agama formalnya saja. Tapi isi kepalanya itu adalah isi kepala orang kafir. Kalau dia bilang jangan itu dulu. Masih jauh itu. Selalu begitu kan. Bahkan kalau dibilang lagi utopis itu. Misalnya khilafah tegak itu utopis, syariat Islam diterapkan utopis. Apalagi kalau dia bilang ini Indonesia beragam. Itu kan akhirnya yang memberikan pesimisme malah para tokoh-tokoh umat gitu. Itu karena tidak memahami gitu kan. Pertama tentu
ya ada kekurang yakinan mereka. Oke. Kan sebenarnya kalau kita lahir dari keyakinan, harusnya bahwa solusi yang ditawarkan ini berangkat dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan memberikan jalan-jalan terbaik buat kita. Itu. Cuma karena mereka itu terlalu mengukur perubahan itu pada pikirannya, sehingga di kepalanya itu, wah ini Indonesia ini kan beragam, susah gitu, banyak ini dan bukankah Nabi itu ketika dia di Yasrib yang kemudian menjadi Madinah, kan masyarakat beragam juga, masyarakat heterogen. Memangnya Yasrib itu masyarakat tunggal? Bukan. Ada Nasrani Najran, ada Yahudi Bani Nadir, Bani Khuraidah, Bani Kainuka, ya kan? Betul. Itu ada juga kelompok yang lain, gitu. Jadi persoalannya adalah keyakinan, gitu. Keyakinan yang tidak dilandasi akidah yang kuat itu juga melemahkan para pemimpin-pemimpin umat. Iya, itu. Kenapa bisa begitu? Karena dia hanya mengukur pada apa yang ada di depan mereka. Begitulah kalau orang itu sudah teracuni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi dia selalu menghitung bahwa risiko perubahan ini yang mungkin terkait dengan hilangnya kemapanan mereka, hilangnya kemaslahatan mereka yang selama ini dia sudah dapatkan. Status quo tadi kan? Itu. Sama kalau kita kembali ke metode Rasul. Siapa yang paling menentang Nabi? Orang lain? Bukan, pamannya. Benar. Padahal pamannya ini tahu siapa sih Muhammad. Orang yang jujur. Sebelum diangkat jadi Nabi diberi gelar Al-Amin. Betul. Orang terpercaya. Gitu. Bahkan orang-orang Quraisy menghormati dia sebelum jadi Nabi ya. Sebelum jadi Nabi. Tapi kenapa setelah Nabi itu mendakwakan Islam sebagai visi perubahan besar, dibilang orang gila? Sebagai ideologi yang menyelamatkan manusia, yang akan mengeluarkan masyarakat jahiliyah menuju masyarakat Islam yang berperadaban, yang unggul. Betul. Karena itu tadi mereka pasti memikirkan status quo-nya kan, kemaslahatannya, apanya dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Jadi memang kita hari ini tidak banyak berhadapan, apalagi bukan tidak banyak ya, artinya bukan orang kafir langsung menjadi musuh kita. Betul. Bahkan banyak orang kafir itu yang kalau tahu sejarah tentang keagungan khilafah itu, mereka malah sebenarnya itu senang. Betul. Tapi yang banyak ini adalah orang yang sudah terkontaminasi, sudah dicuci jalan pikirannya oleh orang kafir. Ya memang orang kafir ini benci terhadap Islam. Padahal belum tentu apa yang ada di pikirannya itu, misalnya Indonesia akan hilang segala macam. Ya. Itu mengawang-awang ya. Belum tentu, malah seperti kayak Madinah malah lebih mulia sekarang. Betul, Mekah. Betul. Ya, awalnya menolak Rasulullah, malah sekarang menjadi tempat suci. Itu kan harusnya itu dari situ kita belajar. Apa yang menjadikan Yasrib yang kemudian berubah menjadi Madinah itu bisa begitu? Ya kan? Itu disebut sebagai dua kota suci. Itu karena Islam. Karena Islam ini siapa yang bawa? Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konteks kita memperingati Maulid, kelahiran Rasulullah itu adalah karunia yang sangat besar. Sebagaimana digambarkan Allah di dalam Al-Qur'an itu. Ya, walaqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh telah menjadi karunia dari Allah, ya, dengan diutusnya seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yang dengan nabi itu dia mensucikan kamu dari kesyirikan dan dia membacakan ayat-ayat Quran, itu membacakan Quran, dia mengajarkan Al-Quran dan hikmah, yang dimana kamu sebelumnya itu berada di dalam kegelapan, kesesatan, gitu. Jadi harusnya kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang, ini momentum bagi umat Islam melakukan perenungan. Ya. Masihkah kita berharap ingin merubah negeri ini ke jalan demokrasi yang memang menyingkirkan aturan Tuhan? Selamanya tidak akan bisa menghasilkan kebaikan buat negeri ini. Sama sekali ya. Sama sekali tidak. Nah, ada tahapan ketiga yang saya baca di sini, Talabun Nusrah. Seperti apa itu, Ustaz? Ya, aktivitas Talabun Nusrah itu adalah yakni meminta bagi mereka ahlul quwa, pemilik kekuatan real di tengah masyarakat. Itu. Jadi itu yang menjadikan metode Islam itu sangat berbeda dengan metode people power. Metode kudeta, baik yang dikaji dalam paradigma sosialis, kapitalis. Karena yang dilakukan Nabi Talabun Nusrah itu adalah aktivitas dia menawarkan Islam itu kepada orang-orang,
Jadi itu yang dikatakan dakwah, Ustaz, ya? Itu yang dikatakan dakwah. Makanya itu kalau ada orang yang selalu mengaitkan dakwah itu dengan tidak nanti dia akan begini, itu karena dia belum paham metode talabun nusrah itu yang akan nanti menjadikan istilahil hukmi, penyerahan kekuasaan dengan sukarela. Karena orang-orang yang didakwai itu, ya kan, terkhusus mereka yang real pemilik kekuatan di tengah umat, apakah pemimpin suku atau militer dan seterusnya, ya, mereka dengan kelapangan hati, keikhlasan menerima seruan dakwah ini, ya tentu dengan keyakinan yang kokoh akan janji Allah. Ya kan? Seperti itulah juga suku Aus dan Khazraj yang menerima seruan Nabi kan. Kemudian mereka berbaya di Aqabah, ya di Bukit Aqabah itu, baya Aqabah 1, baya Aqabah 2. Baya Aqabah kedua itulah yang menjadi klimaks. Kita sebut klimaks. Karena itulah yang akan menjadi titik awal hijrahnya Nabi dan sekaligus menjadi titik awal insya Allah tegaknya daulah Islam di Madinah. Jadi dari metode perubahan ini kita bisa lihat pertama pembinaan, ya, agar kemudian orang-orang yang ingin melakukan perubahan itu punya visi yang sama, kemudian mengkomunikasikan gagasan perubahannya itu di tengah masyarakat agar semakin banyak orang yang ikut, agar opini perubahan itu semakin membuncah di tengah masyarakat, terbentuk opini umum dan pada akhirnya umat sendiri juga yang akan menuntut. Kemudian yang ketiga, ya, dilakukan aktivitas talabun nusrah. Ya, kita menyampaikan Islam pada pemilik kekuatan. Ya kan? Ini jalan kemuliaan. Jadi kalau bicara tentang maulid, ini maulid luar biasa. Dari kelahirannya Rasulullah sampai bagaimana perubahan Rasulullah hijrah ke Madinah, bahkan pun juga sampai ke Fathul Makkah, ditangkapnya kota Makkah itu. Secara historikal luar biasa. Iya. Memang selama ini yang menjadikan, ya kan, maulid ini menjadi sempit. Ya kan? Karena umat Islam memaknai seolah-olah maulid itu hanya itu tadi bukan upacara, semacam kegiatan ritual saja. Siar saja. Iya. Yang diisi dengan ceramah-ceramah begitu-begitu saja. Iya, termasuk yang dikaitkan dengan tidak mengapa ketika tradisi itu tidak bertentangan, ya kan, dengan syariat Islam. Tapi lebih pada itu saja, ya, pergumulan perasaannya itu, emosio umat di situ, ya, tentang kelahiran Nabi. Tapi tidak pernah digambarkan bahwa visi utama Nabi itu diutus adalah litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Yang poinnya adalah mengeluarkan peradaban jahiliyah ini menuju peradaban yang unggul. Ya, peradaban yang didasarkan pada mabda Islam itu. Karena itu sekali lagi maulid yang hanya menceritakan kelahiran Nabi, perilaku Nabi, adabnya Nabi, semua orang sudah tahu. Tapi yang jarang dikaji adalah bahwa Nabi ini sebenarnya adalah bapak revolusioner. Jadi kita tidak perlu belajar pada gerakan sosialisme, bagaimana mereka menawarkan perubahan. Tidak perlu belajar pada misalnya revolusi Prancis yang menawarkan perubahan, yang melahirkan kemudian ideologi kapitalisme. Tidak. Kita punya bapak perubahan revolusioner Rasulullah SAW, dan revolusinya itu tak menumpahkan darah. Makanya kenapa Rasulullah itu ditempatkan menjadi nomor 1. Betul. Karena itulah saya selalu mengatakan umat Islam ini kalah cerdas dengan Dr. Michael Hart. Dr. Michael Hart itu di dalam bukunya menempatkan Nabi itu sebagai tokoh pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena itu tadi perubahannya itu sangat dahsyat sekali. Ya, tidak hanya perubahan pada orang tertentu, tapi lintas generasi, eskalasi perubahannya bukan hanya pada satu bidang, yakni perubahan spiritual. Dari penyembah berhala menuju menyembah Allah, bukan itu. Tapi termasuk jalan hidup. Itu jalan hidup orang-orang yang dulunya ini kita sebut jahiliyah, berubah itu hingga menjadi kemudian masyarakat yang disebut dalam Quran kuntum khaira ummah. Itulah yang menjadikan, makanya saya katakan eskalasi perubahan Nabi itu luar biasa. Lintas generasi, segmen yang dia rubah itu bukan hanya sekali lagi spiritual, tapi semua bidang kehidupan. Rasulullah seorang revolusioner, dan juga Rasulullah bagaimana begitu melakukan perubahan yang besar di masyarakat. Betul. Terakhir Ustaz, sebelum kita tutup. Nah, jalan mana yang harus kita pilih? Tentu bagi seorang mukmin, ya kan? Ini kan memang hidup ini pilihan, tah? Maka memilih itu tidak boleh hanya didasarkan pada like and dislike, suka dan tidak suka, atau amplop 200.000. Ya, apalagi itu kan. Tapi memilih
kemana jalan perubahan, arah mana yang kita tuju. Oke. Ya, visi besarnya apa harus dikaitkan dengan akidah kita. Kenapa? Karena ini nanti kita bawa pulang di yaumil akhir. Apa hujah kita kelak nanti ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu muslim tapi kamu ternyata ya mendewa-dewakan metode perubahan orang-orang kafir. Iya. Yang cenderung anarkis, yang cenderung merusak, ya kan? Melanggar hukum Allah dan seterusnya. Nah, karena itu arah yang kita pilih adalah revolusi putih. Kita istilahkan revolusi putih. Revolusi tak berdarah yang dicontohkan Rasulullah dimulai dari revolusi pemikiran. Gitu. Itu landasan utama. Itu landasan utama dulu. Sebab kalau tidak mulai, karena dari sinilah akar ya segalanya. Itu termasuk kita bergerak itu menata masyarakat, membina umat ini ke arah perubahan, berangkat dari situ. Seperti mana Rasulullah melakukan perubahan itu tanpa ada rasa takut, ya. Dan dengan yakin, begitu yakin, seperti dengan janji Allah. Gitu, ya. Jadi tidak tanpa ragu dia. Ya, ketika dia Rasulullah itu dikasih tanggung jawab sebagai seorang nabi dan rasul, tidak ada hentinya setelah itu ya. Dakwanya tidak berhenti. Tidak berhenti. Gitu. Karena memang nabi itu di dalam hatinya, ya itu hanya betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Ketika dakwanya misalnya ditolak gitu kan, dilecehkan, dia tidak bersedih hati. La takhaf wa la tahzan, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Coba bayangkan. Itu makna la tahzan itu di situ. Bukan sekarang, kalau tahzan sekarang agak di ayat lain Allah kemudian meyakinkan Nabi. Ya, kalau banyak musuhmu dari kalangan manusia itu yang mengabaikan Al-Qur'an, menolak dakwamu, menolak visi perubahanmu, jangan takut. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabb kita itu menjadi petunjuk dan penolong bagi kita. Maka siapapun kita, pemuda, aktivis, ya, yang menghendaki arah perubahan revolusi putih, ya jangan takut. Gitu. Sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan yang kita pilih ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika terakhir sekali nih, jika apa yang kita lalui ini belum ada ujungnya dan umur kita juga belum pasti, bagaimana hasilnya belum kita lihat sampai sekarang. Seperti apa akhirnya? Betul. Jadi memang perjuangan itu tak selamanya ya di depan mata menghasilkan hasil. Enggak. Itu paling tidak ya di episode perjalanan hidup kita ini kita sudah menuliskan karya. Gitu. Karya kita apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kan kita nanti ini inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang telah mati, ya kan? Wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang mencatat yang dahulunya mereka pernah kerjakan. Nah, paling tidak ketika kita hidup itu kita telah mengerjakan ya visi perubahan ala Nabi, metode perubahan ala Nabi. Kalaupun hasilnya kita belum dapatkan, paling tidak ada catatan. Wa kullum fa'aluhu fi zabur. Setiap yang kita perbuat, termasuk ini podcast mengedukasi umat, ya kan? Menyiarkan pesan-pesan perubahan revolusi putih ala Nabi ini dicatat oleh malaikat. Karena itulah setiap mereka yang menginginkan perubahan tak boleh diselipi rasa khawatir, bersedih hati, tidak boleh ada ketakutan. Gitu. Di dalam Quran dikatakan wala takhafuhum, jangan kamu takut pada mereka, wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jaga kamu betul-betul orang beriman. Karena itu jangan selalu ingin bahwa perjuangan ini ingin melihat hasilnya di depan. Bisa jadi memang usia biologis kita singkat, tapi kita telah menorehkan catatan di tangan para malaikat itu. Ada aktivitas yang kita kemudian ikut andil di dalamnya, dan kita kemudian meninggalkan atsar. Jejak-jejak yang kita tinggalkan itu jejak-jejak perjuangan yang benar menurut Rasulullah SAW. Jadi bukan sekedar bergeraknya kita, beraktivitasnya kita, tapi sudahkah aktivitas kita, pergerakan kita itu benar, sawab, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang sekarang jadi aktivis, tapi dia pemuja. Karl Marx. Banyak orang sekarang menjadi aktivis, tapi dia pemuja. Ya kan? Thomas Hobbes misalnya, Antonio Gramsci, orang-orang yang ideologinya kufur. Maka tentu sia-sialah aktivitasnya itu. Walaupun tumpah darahnya, ya darahnya juga sia-sia. Harusnya gitu. Kita malah mencontoh Rasulullah SAW
sebagai revolusioner yang Iya, betul. Jadi itu. supaya kita meninggalkan aksar tadi. Betul, ya. Jejak Yang baik gitu. Oke, itu saja Bang. Ini kalau kita nggak hentikan, ini bisa sampai 2 hari 2 malam ini ya. Ya, Masya Allah. Insya Allah kita akan kembali lagi di Bedah Buletin Dakwah Kafah ya. Insya Allah edisi pekan depan dengan tema-tema yang menarik. Insya Allah jangan lupa teman-teman dapatkan, dan ada juga versi digitalnya ya. Buletin Kafah di edisi setiap pekannya, dan kali ini edisi Hikmah Maulid Nabi meneladani metode perubahan politik ala Rasulullah SAW. Saya pamit, insyaallah Ustaz. Ya, pamit, betul. insyaallah ketemu lagi pekan depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.